Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita menggunakan prinsip kurva normal, bahwa keragaman itu selalu ada di mana-mana dalam suatu kumpulan, termasuk di kelas. Kita tahu bahwa ada keragaman demografis, misalnya peserta didik itu berasal dari berbagai daerah, berasal dari berbagai wilayah, ada keragaman etnis, ada berbagai suku, dan juga termasuk keragaman aspek-aspek psikologis seperti konsep diri, motivasi, emosi, dan lain-lain yang itu adalah fakta di dalam kelas yang kita lakukan untuk proses pembelajaran. Nah, di samping itu kelas yang sudah lama terbentuk juga terjadi suatu struktur sosial kelas ya. Ada yang lebih dominan, ada yang lebih menarik, lebih populer, lebih berkuasa, dan lain-lain. Nah, kalau keragaman itu tidak dirajut dengan baik, maka muncul hal-hal yang menjadi ekses yang tidak kita harapkan. Misalnya ada anak yang tidak percaya diri atau kepercayaan dirinya rendah ya. Ada anak yang melakukan perilaku yang tak terpuji, misalnya mencontek ya. Juga bahkan sampai terjadi enggan sekolah atau penolakan sekolah, terjadi perundungan, pelecehan seksual, dan konflik-konflik di kelas. Oleh karena itu, peran guru adalah menjadi sangat penting bagi pembentukan kepribadian atau karakter peserta didik, dan juga tentunya bagi optimalisasi perkembangan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wawasan guru atau bagaimana cara pandang guru terhadap hakikat peserta didik dan terhadap proses pembelajaran itu sendiri adalah merupakan faktor utama. Karena wawasan guru ini sangat menentukan cara guru menilai, cara guru mengappraisal, cara guru memandang terhadap apa yang terjadi di kelas itu, utamanya adalah perilaku peserta didik. Sebagai contoh, siswa ya berperilaku misalkan ngantuk di kelas. Nah, ini kalau guru berpandangan bahwa siswa yang ngantuk itu tidak menghargai guru, maka guru tentu akan timbul rasa emosi negatif pada guru, sehingga guru mungkin bertindak yang negatif. Misalkan berkata kasar atau bahkan membuli peserta didik itu, sehingga muncullah suatu efek domino pada peserta didik, merasa dipermalukan, ya, merasa tidak nyaman, bahkan motivasi belajarnya bisa turun. Saya kira cara pandang guru harus diubah. Dalam hal ini harus ditanyakan pada siswa, apakah betul ngantuk itu adalah tidak menghargai guru. Jangan-jangan memang capek karena mengerjakan banyak tugas, atau jangan-jangan membantu orang tuanya sehingga kecapean di kelas. Nah, tentu di sini guru harus memandang bahwa peserta didik adalah individu yang sedang bertumbuh, sehingga siswa yang ngantuk tadi dibantu bagaimana mengatasi perasaan ngantuknya dan ditumbuhkan motivasi belajarnya lebih bagus. Nah, daripada diperlakukan dengan tidak nyaman sehingga timbul perasaan yang negatif pada siswa. Nah, dalam hal ini kalau guru mampu memperlakukan dengan penuh empati, kasih sayang, dengan berasal dari cara pandang yang humanistik tadi misalkan, maka siswa tentu akan merasa dihargai. Dengan demikian siswa akan merasa nyaman, akan merasa bisa berbenah diri, sehingga kedepannya dia motivasi belajarnya bisa meningkat dan dia tidak merasa malu di kelas, dan demikian dia bisa memperbaiki perilaku belajar di kelas itu. Dengan demikian siklus yang terjadi adalah wawasan guru yang positif, wawasan guru yang menghargai siswa, maka bisa menilai perilaku siswa yang negatif tadi, misalnya ngantuk, dengan cara yang positif. Dengan demikian emosi yang muncul pada guru juga positif, emosi yang muncul pada siswa juga positif, emosi yang muncul pada teman-temannya siswa juga positif.
sehingga di kelas itu tercipta kenyamanan. Dengan demikian, saudara-saudara, bahwa untuk menciptakan suatu kelas yang kondusif, yang merajut keragaman, dan di dalam proses-proses itu akan mampu terbentuk karakter siswa yang baik, di samping pencapaian tujuan pembelajaran, maka bisa disimpulkan bahwa guru harus memiliki wawasan pendidikan yang luas tentang hakikat peserta didik, hakikat pembelajaran, dan pendidikan itu sendiri sebagai suatu kerangka yang lebih mulia, yaitu bagaimana mengoptimalisasi perkembangan peserta didik. Bukan hanya dipandang sebagai suatu interaksi formal dengan target kurikulum tertentu yang menciptakan pembelajaran itu terasa menjadi beban, ya. Namun kita ubah itu menjadi suatu proses interaksi yang positif, ya, yang menciptakan emosi-emosi positif sehingga aspek-aspek keragaman itu bisa berterima. Untuk itu guru perlu dilatih atau melatih diri bagaimana menilai segala sesuatu atau proses-proses di kelas itu, terutama perilaku siswa atau peserta didik, sebagai suatu penilaian yang positif atau positive thinking dari sudut pandang yang positif. Nah, oleh karena itu iklim kelas harus diciptakan menjadi iklim yang kondusif, yang positif, dan diarahkan pada pembentukan karakter yang positif, misalnya motivasi, disiplin, regulasi diri, dan seterusnya, kolaborasi, komunikasi yang positif, dan seterusnya. Dengan demikian, maka ini sangat mendukung, saya kira, bagi pencapaian tujuan pembelajaran atau target kurikulum yang setelah direncanakan oleh guru. Demikian, saudara-saudara dan Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa berguna bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.